Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilani Arnold. Saya mahasiswi Teknik Informatika dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video kali ini akan ada 3 pokok bahasan, yakni sistem atau rangkaian, kemudian gerbang logika, dan contoh kasus dalam logisim. Yang pertama adalah mengenai sistem atau rangkaian digital. Sebenarnya apa sih sistem atau rangkaian digital itu? Secara umum, sistem didefinisikan sebagai satu kesatuan dari komponen-komponen penyusun yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sedangkan pada bidang teknik ilmu digital, sistem ini diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang mampu menghasilkan sinyal keluaran yang dikehendaki dari masukan sinyal yang diberikan kepadanya. Sedangkan kata digital sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus, yang berarti jari jemari. Manusia mempunyai 2 tangan yang memiliki 10 jari. Angka 10 ini terdiri dari 2 radiks, yaitu 1 dan 0. Istilah digital digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau keadaan on dan off. Bilangan digital juga disebut dengan bilangan biner atau disebut dengan istilah bit atau binary digit. Konsep digital memberikan gambaran pemahaman suatu keadaan yang saling berlawanan. Pada contohnya lampu, bila saat ditekan pada tombol on, lampu akan menyala dan ruangan akan tampak terang. Sebaliknya, jika saklar ditekan pada tombol off, lampu akan mati dan ruangan menjadi gelap. Di dunia ini ada banyak sekali kondisi yang mempunyai 2 kondisi. Entitas-entitas ini hanya memiliki 2 kondisi sepanjang waktu, sehingga direpresentasikan dengan sistem digital. Suatu fungsi logika atau operasi logika adalah hubungan antara variabel masukan, variabel biner pada masukan, dan variabel biner pada keluaran dari suatu sistem digital yang mengikuti hukum aljabar Boolean. Di dalam aljabar Boolean ini, semua hubungan logika antara variabel-variabel biner dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika dasar, yaitu operasi not atau negation, operasi and atau conjunction, dan operasi or atau disjunction. Operasi-operasi tersebut dijelaskan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah tabel fungsi atau tabel kebenaran, yang kedua adalah simbol rangkaian, dan yang ketiga adalah persamaan fungsi. Yang pertama adalah operasi logika not. Operasi logika not ini adalah operasi yang membalik nilai suatu variabel biner atau menegasikan. Jadi misalnya bukannya adalah 0, maka nanti keluarannya adalah 1 dan sebaliknya. Kedua adalah operasi logika AND. Operasi logika AND ini adalah operasi yang menghubungkan 2 atau lebih variabel masukan dengan 1 variabel keluaran. Variabel keluaran ini akan berlogika 1 atau berlogika benar jika semua variabelnya adalah benar atau 1. Yang ketiga adalah operasi logika OR. Operasi logika OR ini juga akan menghubungkan 2 atau lebih variabel masukan dan satu variabel keluaran. Variabel keluaran ini akan berlogika false atau 0 jika kesemuanya variabel masukan bernilai false juga atau 0. Yang keempat adalah operasi logika NAND atau not AND. Seperti namanya, operasi logika ini menghubungkan 2 operasi logika dasar, yaitu not dan AND. Operasi logika ini menghubungkan 2 atau lebih variabel masukan dan menghasilkan 1 variabel keluaran. Variabel keluaran ini akan bernilai 0 atau false jika kesemuanya variabel masukannya adalah. Yang kelima adalah operasi logika NOR. Operasi logika NOR ini merupakan gabungan dari 2 operasi logika dasar, yaitu NOT dan OR. Operasi logika ini menggabungkan 2 atau lebih variabel masukan dan menghasilkan 1 variabel keluaran. Variabel keluarannya ini akan bernilai logika 1 atau benar jika semua masukannya adalah 0, salah. Yang keenam adalah operasi logika XOR atau exclusive OR. Exclusive OR ini sama dengan yang lainnya, yakni menghubungkan 2 atau lebih variabel masukan dan menghasilkan 1 variabel keluaran. Variabel keluarannya ini akan menghasilkan nilai 1 jika nilai logika 1 jika di dalam variabel masukannya ini terdapat 1 atau
sejumlah ganjil nilai logika 1. Yang terakhir adalah gerbang XNOR atau Exclusive Not OR. Exclusive Not OR ini merupakan kebalikan dari yang sebelumnya. Contoh kasusnya adalah di sini tujuannya untuk membuat sebuah rangkaian yang menampilkan display segmen yang membentuk sebuah karakter. Spesifikasinya adalah karakter yang ditampilkan berjumlah 12 sampai kurang dari sama dengan 15 karakter. Kemudian inputannya adalah T0, T1, T2, T3, dan T4. Yang ketiga, jika T4-nya dinyalakan atau on, maka displaynya akan blank. Kemudian, merancang dulu bentuk huruf yang akan ditampilkan seperti apa. Ini adalah contoh 16 segmen yang akan menampilkan output dari rangkaian. Kemudian displaynya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel input-output. Tabel ini nantinya akan digunakan untuk mencari fungsi boolean yang akan digunakan untuk menampilkan display pada rangkaian gitu. Nah, kita ingin cari fungsi boolean ini, kita menggunakan kernel map maupun secara post atau product of some term. Penyederhanaan fungsi boolean pada keymap secara SOP ini adalah dengan menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 yang saling bersisian baik secara vertikal maupun horizontal, sedangkan penyederhanaan fungsi boolean keymap secara post adalah dengan menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 0 yang bersisian baik secara vertikal maupun horizontal. Kelompok kotak yang bernilai 1 dan 0 ini dapat digabungkan secara duet, quad, dan octet. Apa sih kernel map itu? Kernel map merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean yang terbentuk dari kotak-kotak yang bersisian. Kotak-kotak yang bersisian pada keymap ini didefinisikan sebagai kotak yang letaknya berdampingan antara kotak yang satu dengan kotak yang lain. Dua kotak berisian pada keymap ini memiliki perbedaan bit dalam kode Gray-nya itu sebesar 1. Banyaknya kotak pada keymap ini tergantung banyaknya variabel dalam fungsi boolean. Banyaknya kotak itu didefinisikan dengan 2 pangkat n, dengan n-nya itu adalah variabel dari fungsi boolean-nya itu. Dalam rangkaian ini sendiri, saya menggunakan penyederhanaan keymap dalam bentuk SOP atau sum of product term yang mengelompokkan minter-minter bernilai 1 yang saling berdekatan yang hanya mempunyai perbedaan di satu variabel saja, serta membentuk rangkaian n. Nah, ini adalah contoh grouping keymap atau penyederhanaan keymap, dan saya menggunakan tabel output SA di sini dengan metode penyederhanaan duet dan quad. Dapat dilihat di sini sebagai berikut.